Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky dengan NIM 140122000072 dari kelas 6 CTPL. Ingin menjelaskan kembali tentang materi dari dasar-dasar jaringan komputer yang diampu oleh dosen Bapak Rudianto Eskom MTI dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Ilmu Komputer. Dari yang pertama adalah pengenalan jaringan komputer. Di sini dari definisinya, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya dan informasi dengan tujuan dan manfaat, yaitu memungkinkan komunikasi cepat, berbagi sumber daya, dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan perkembangan teknologi dari kabel tembaga hingga fiber optik dan koneksi nirkabel kecepatan tinggi. Dan komponen dasar jaringan komputer ada 3: perangkat keras, perangkat lunak, media transmisi. Perangkat keras contohnya di sini ada router, switch, modem, NIC, repeater, dan bridge yang menghubungkan jaringan fisik. Terus ada perangkat lunak, contohnya di sini ada sistem operasi jaringan, protokol, dan aplikasi yang ngatur komunikasi data. Dan di media transmisi contohnya ada kabel UTP, fiber optik, atau gelombang radio yang mengirimkan data mengirimkan data. Dan selanjutnya jenis-jenis jaringan komputer. Ada wide area network yang mencakup negara atau benua, metropolitan area network yang menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota, dan local area network yang menghubungkan komputer dalam area terbatas dalam gedung atau saja. Selanjutnya ada topologi jaringan. Di sini ada bus, di mana semua perangkat terhubung ke backbone tunggal. Sederhana tapi rentan jika kabel utama rusak. Dan ada star, yang dimana perangkat terhubung ke hub pusat, mudah dikelola dan fault tolerant. Terus ada topologi ring, di mana data bergerak searah dalam loop tertutup. Terus ada topologi mesh, di mana setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain. Dan topologi tree, di mana hierarki perangkat bertingkat, cocok untuk jaringan kompleks dan berskala besar. Terus di protokol jaringan, di mana definisi dari protokol adalah aturan dan standar yang mengatur komunikasi data antar perangkat dalam jaringan. Protokol di sini memastikan data dapat ditransmisikan, diterima, dan diinterpretasikan dengan benar. Fungsi protokol adalah di mana bisa mengatur format data, menentukan cara pengiriman, terus mengelola koneksi, dan menangani kesalahan. Contoh dari protokol ada TCP/IP, yaitu dasar internet, dan HTTP untuk akses web, FTP untuk transfer file, SMTP untuk pengiriman email. Selanjutnya di model OSI atau Open System Interconnection. Ada 7 layer. Yang pertama ada physical, berisi transmisi bit melalui media fisik. Terus layer kedua data link, berisi akses ke media dan kontrol kesalahan. Layer ketiga berisi perutan dan pengamatan logis. Di layer keempat transport, berisi end-to-end connection dan reliabilitas. Di layer kelima session, berisi manajemen sesi komunikasi. Di layer keenam berisi translasi, enkripsi, dan kompresi data. Dan layer ketujuh ada application, berisi yang terbuka dengan aplikasi pengguna. Di model TCP/IP ada 4 layer. Yang pertama ada application layer yang menangani komunikasi aplikasi tingkat tinggi seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Dan yang kedua transport layer yang menyediakan pengiriman data end-to-end dengan TCP dan UDP. Dan internet layer yang menangani pengalamatan dan perutuan paket dengan IP.
dan network access layer yang mengatur antarmuka fisik dan transmisi data melalui media jaringan. Selanjutnya di alamat IP, Internet Protocol, di mana alamat IP seperti alamat rumah dalam jaringan. Ada versi IP versi 4 dan versi IP versi 6, di mana IPv4 ini ukurannya 32 bit dan IPv6 ada 128 bit. Di kelas alamat IP ada 4, ada 5 ABCDE. Di subnetting, konsepnya adalah membagi jaringan IP menjadi subjaringan lebih kecil. Setiap subnet memiliki identitas jaringan tersendiri. Di manfaatnya meningkatkan keamanan, mengurangi kemacetan, dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Cara menghitungnya dengan menentukan jumlah subnet, host per subnet, dan rentang alamat menggunakan subnet mask. Selanjutnya domain name system. Di sini ada cara kerjanya, yaitu dimana pertama permintaan DNS, dimana user memasukkan nama domain di browser. Lalu langkah kedua ada cara kerjanya resolver DNS, dimana ISP meneruskan permintaan ke server DNS. Lalu DNS server hierarchy, ada root server, TLD server, dan authoritative server. Selanjutnya di cara kerja resolusi alamat, di mana menerjemahkan domain ke alamat IP. Lalu yang terakhir, browser terhubung ke server dengan IP. Selanjutnya perangkat jaringan. Di sini ada switch yang menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC. Terus ada router yang menghubungkan jaringan berbeda dan mengarahkan trafik antar jaringan berdasarkan alamat IP. Terus modem yang mengonversi sinyal di digital ke analog dan sebaliknya. Terus ada repeater yang memperkuat sinyal atau bridge yang menghubungkan segmen jaringan sejenis. Terusnya ada keamanan jaringan, di mana ada ancaman keamanannya yaitu malware, phishing, serangan DDoS, dan man in the middle yang mengancam integritas jaringan. Terus firewall yang mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Di enkripsi data, di mana data diacak sehingga hanya menerima sah yang bisa membacanya dengan kunci dekripsi. Terus wireless networking, di mana jaringan nirkabel di sini memungkinkan konektivitas tanpa kabel fisik. Contohnya ada WiFi yang dominan untuk LAN, Bluetooth yang ideal untuk perangkat jarak dekat, dan jaringan seluler yang menyediakan konektivitas mobile skala luas. Semakin teknologi semakin baru, semakin meningkatkan kecepatan dan jangkauan. Terus di cloud computing ada 3 model layanan utama, LAAS, PAAS, dan SaaS. Ada 4 model deployment, ada public, private, hybrid, dan community cloud. Dan 60% penghematan biaya dan 99,9% uptime atau ketersediaan layanannya. Terus di troubleshooting jaringan, dimana kasus umumnya ada jika ada koneksi putus total, metode diagnosanya bottom up, lapisan fisik ke aplikasi dengan tools ping dan traceroute. Selanjutnya ada kasus umum aplikasi lambat, metode diagnosanya top down atau aplikasi ke fisik dengan tools Wireshark dan Netstat. Selanjutnya kasus umum koneksi intermittent dengan metode diagnosanya divide and conquer
dengan tools NSLOOKUP dan IPConfig. Terus dengan kasus umum hardware rusak, metode diagnosanya substitusi komponen dengan tools cable tester dan multimeter.